Oke, selamat sore kembali. Kita akan mencoba sekarang membahas tentang lanjutan materi latihan kisi-kisi UAS ya, akurat. Bagian kedua, yaitu merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Yaitu pada saat pertama, untuk bagian pertama kita bagaimana cara membuat file database perusahaan baru, dengan menggunakan fasilitas quick setup. Kemudian terakhir adalah bagaimana cara melengkapi struktur akun seperti menambah atau mengganti akun-akun baru, termasuk juga membuat sub akunnya ya. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara mencatat saldo awal neraca ya, kemudian mencatat saldo piutang dagang, kemudian hutang dagang, dan membuat data persediaan barang dagangan ya, termasuk saldo-saldonya juga. Oke. Terlebih dulu silakan Anda buka materi yang kemarin ya. Nah, kebetulan saya sudah ini ya, sudah aktif ininya yang sebelumnya. Oke, silakan Anda buka ya. Ini kemarin kita sudah sampai ke ini ya, apa? Sampai sini. Oke. HPP. Nah, di sini ya. Oke, pembelian. Oke, Anda perhatikan di sini saldonya pada kolom balance masih kosong ya. Masih kosong. Perhatikan ini saldonya belum ada. Nah, tugas Anda sekarang adalah mencatat saldo yang terdapat di neraca. Ya, neraca di sini ya per 1 Januari 2018. Nah, di sini ada kolom aktiva dan kolom pasiva. Nah, dan perlu diingat sebagaimana catatan di sini, katanya di sini dirapikan akun-akunnya sudah, karena sebelumnya kita sudah dihapus akun-akun yang muncul. Kemudian untuk saldo piutang dagang, nah ini piutang dagang, hutang dagang, dan persediaan. Nah, ini nanti dicatatnya nanti ya. Jadi tidak dicatat pada jurnal voucher. Jadi tidak dicatat pada jurnal voucher saldonya, tetapi dicatatnya nanti di masing-masing modul. Jadi oleh karena itu nanti tugas Anda sekarang ini, jadi ini tolong karena sesuai petunjuk. Jadi saldo piutang dagang kita lewat di sini, yang ini satu dilewat saldo piutang dagangnya yang pertama, yang kedua saldo persediaan barang dagangannya juga dilewat yang 905, dan terakhir adalah saldo hutang dagang yang nilainya 950 yang terdapat di kelompok pasiva. Jadi kesimpulannya adalah di sini pada kolom aktiva yang tidak dicatat di neraca itu ada dua, yaitu piutang dagang dan persediaan barang dagangan, dan terakhir yang di kolom pasiva cuma satu, yaitu hutang dagang ya, dilewat. Nah, kalau dilewat seperti ini, konsekuensinya nanti neraca tidak seimbang ya. Oke, bagaimana solusinya supaya kita nanti jadi seimbang? Oke, sekarang caranya untuk mencatat saldonya, silakan langkah-langkahnya berarti ini jangan daftar akunnya jangan aktif di sini ya. Jadi silakan Anda aktifkan saja General Ledger, lalu pilih jurnal voucher. Jadi perlu diingat jurnal voucher ini selain untuk mencatat jurnal transaksi atau jurnal umum, juga kita bisa mencatat neraca ya, saldo awal neraca. Makanya di sini silakan diklik saja langsung. Klik jurnal voucher, kemudian nomornya abaikan saja, nggak apa-apa ya. Anda ketik saja langsung tanggal saldonya 01 01/18 ya. Gitu. Boleh ya. Oke. Kemudian ini multi currency-nya jangan diaktifkan. Kecuali kalau multi currency ini diaktifkan apabila nilai mata uangnya itu lebih dari satu. Kebetulan di sini karena mata uangnya cuma satu, IDR saja, jadi ini tidak perlu diaktifkan ya, diabaikan saja. Oke, kemudian pada kolom description Anda ketik aja misalnya saldo awal neraca. Nah, itu ya. Oke, saldo awal neraca. Oke, sekarang tugas Anda sekarang adalah masukkan angka-angka yang terdapat di neraca tadi ya. Contohnya misalnya tadi adalah ini ya, kas besar, misalnya kas besar di sini 300 juta. Oke, bagaimana caranya adalah silakan Anda diklik pada kolom account number, sehingga muncul di sini ada zoom, silakan diklik aja tombol zoomnya, kemudian diklik 2 kali langsung kas besarnya sini. Klik 2 kali kas besarnya, Anda ketik langsung pada kolom debit,
300 juta di sini. Nah, untuk mengisi akun-akun berikutnya, silakan tekan tombol tanda panah ke bawah aja di dalam keyboard ya. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya silakan Anda isikan. Yang kedua adalah Bank BNI 1,5 miliar ya. Oke. Bank BNI dipanggil di sini. Bank BNI. Nah, di mana nyatatnya? Di kolom debit. Perlu ingat ya. Jadi setiap Anda ini, sekali lagi mungkin ini saya tadi lupa, bahwa setiap kalau Anda ingin mencatat pada kolom aktiva, itu angka-angka saldo ini dicatatnya di kolom debit. Semua angka-angka atau saldo-saldo yang terdapat di kolom aktiva itu dicatatnya di kolom debit, kecuali akumulasi penyusutan. Ya, ini akumulasi penyusutan dicatatnya di mana? Di kolom kredit. Itu ya, saya ingatkan sekali lagi. Catat semua akun-akun yang terdapat di kolom aktiva ya, di kolom debit, kecuali akun akumulasi penyusutan gedung, cuma satu ini ya. Oke. Sekarang Bank BNI-nya 1,5 miliar. Di mana? Di kolom debit juga sama. Ya, dicatat. Berarti di sini diklik, jangan di sebelah kanan ya. Ketik 1,5 miliar. Oke, ke bawahin lagi pakai tanda panah bawah. Setiap mencatat silakan ke bawah. Sekarang Bank BCA. Bank BCA klik 2 kali. Bank BCA-nya berapa? 100 juta, 900 juta ya. Tulis di kolom debit juga. Nah, itu. Oke. Berikutnya lagi. Nah, ini sekarang, guys, setelah Bank BCA kan ada piutang. Nah, sebagaimana petunjuk tadi, piutang dilewat kan? Jangan diisi, karena nanti diisinya pada mode masing-masing. Berarti langsung ke perlengkapan. Perlengkapan diisi 100 juta. Ya, panggil akun perlengkapan di sini. Diklik 2 kali saja, memilih akunnya, cukup mudah. Langsung diisi di kolom debit juga sama, 100 juta. Kebawahkan lagi. Oke. Lanjut lagi berikutnya. Nah, tadi sebagaimana petunjuk bahwa persediaan juga dilewat. Jadi yang angka yang ini dilewat juga. Ya, jangan diisi, langsung aja ke gedung. Gedung 500 juta. Gedung 500 juta. Gedung, nah digulung aja ke bawah ya. Gedungnya di scrolling ke bawah. Sini ada gedung, klik 2 kali gedungnya. Oke, tulis 500 juta. 500 juta. Oke, ke bawah lagi. Lanjut setelah gedung. Oke, petunjuknya di sini adalah, nah ini tadi kan akumulasi, karena akumulasi di kredit, jadi untuk sementara dilewat dulu ya. Nanti diisinya karena di kredit, berarti ini udah lewat. Kita langsung ke kendaraan dan peralatan. Kendaraan 250 juta, peralatan 50 juta ya. Sampai sini, sampai peralatan. Oke, 250 juta untuk kendaraannya. Silakan panggil kendaraan di sini. Digulung lagi ke bawah. Pilih kendaraan, diklik 2 kali ya. Tulis 250 juta di kolom debit. Ya, terakhir adalah piutang. Peralatan ya. Peralatan. Oke, peralatan tadi 50 juta. Oke, ke bawah kan ya. Oke. Berarti pada kelompok aktiva yang dicatat di kolom debit itu 1 kas besar, 2 Bank BNI, 3 Bank BCA, kemudian perlengkapan keempat, ya, 5 gedung, 6 kendaraan, 7 peralatan. Berarti ada 7 akun ya. Ada 7 akun. Coba hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, dengan total semuanya yang di kolom debit itu totalnya adalah 3 miliar 600 juta ya. Nah, perlu diingat ya, karena tadi di kelompok aktiva ada yang dilewat, yaitu ada dua akun atau 2 saldo yang dilewat, yaitu saldo piutang dagang sebesar di sini sebesar 500 juta dan persediaan barang dagangan sebesar 905 juta, berarti total yang dilewat adalah sekitar 1 miliar 405 juta. Nah, akibatnya maka di sini ini tidak seimbang
ya. Karena ada yang dilewat, maka Anda di sini tambahkan akun yang bernama opening balance equity. Saya ulangi, ya. Tugas Anda sini adalah untuk penyeimbang neraca yang di debitnya, karena di sini ada yang kelewat di kolom di kolom debit, yaitu yang dua tadi, yaitu piutang dagang dan dengan persediaan. Maka untuk menyeimbang yang tadi dilewat itu diimbangi dengan akun yang bernama, digulung ke bawah, coba di sini, yaitu pada nomor 3 ya. Nah ini nih, yaitu diimbangi dengan yang namanya akun opening balance equity. Nah, diklik 2 kali aja ini. Sehingga nanti akan muncul otomatis total yang terdapat di debit diimbangi dengan opening balance equity yang terdapat di kredit. Sehingga pada saat diklik ke bawah, dipindahkan ke bawah, perhatikan di sini total debitnya nih, ini bawah ya. Ini kreditnya masih kosong ya. Oke, begitu dikeluarkan pakai tanda panah, maka seimbang. Nah, jadi fungsi akun opening balance equity yang terdapat di kredit itu adalah untuk menyeimbangkan neraca yang terdapat di kolom debit. Karena yang tadi ada yang terlewat di posisi aktivanya. Seperti itu maksudnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya semuanya, bagaimana kalau semuanya dicatat? Ya, tidak perlu diimbangi dengan akun opening balance equity. Maksudnya adalah kalau misalnya semua dicatat, ya, tidak ada yang lewat, piutang dagang dicatat, persediaan tidak dicatat, ya itu tidak perlu diimbangi oleh akun yang bernama opening balance equity, tidak perlu gitu ya. Gitu. Jadi fungsi opening balance equity itu untuk penyeimbang aja, penyeimbang neraca apabila terdapat akun-akun yang terlewat ya, seperti itu. Oke. Berikutnya pindahkan ke bawah. Sekarang yang di kelompok pasipa. Nah, silakan dipanggil. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa di sini tadi itu ada yang dilewat. Yang ini nih, akun ini sebelum kita ke sebelah kanan pasipa, kita ini akun ini dulu ya, akumulasi penyusutan gedung dulu yang 50 juta tadi yang dilewat. Nah, di sini minus, tapi pada saat kita mengisi angkanya di kolom kredit biasa aja, nggak usah pakai minus ya. Oke, jadi silakan sekarang oleh Anda di sini panggil akumulasi penyusutan gedung yang ini. Nah, silakan diisi di sini. Nah, di sebelah kanan ya, di kolom kredit 50 juta. Jadi tidak perlu ketik minus, tidak perlu, karena sudah kredit. Oke, ke bawahkan. Nah, berikutnya adalah karena tadi hutang dagang dilewat, berarti yang tercatat di kolom pasipa cuma satu saja, yaitu modal ya, termasuk tadi dengan yang akumulasi. Modalnya 4 miliar 005 ya juta. Oke. Panggil berikutnya di sini ya. Modal kolom pada kolom 3 ya sini. Oke, modal diklik 2 kali, tulis di sini 4 miliar ya, 4 miliar 005. Oke, ke bawahkan. Oke. Karena sudah habis ini, tidak ada lagi saldo-saldo yang perlu dicatat di kelompok pasipa. Karena di sini hutang dagang dilewat, maka otomatis juga sama, tidak seimbang juga posisi yang terdapat di pasipa. Nah, karena ada yang terlewat, maka diimbangi lagi. Ya, diimbangi lagi oleh nama akun opening balance. Lawannya di mana? Kalau ini posisi di kredit, maka posisi opening balance equity-nya di debit, seperti itu ya. Jadi tugas Anda adalah karena ini sudah tidak ada lagi pencatatan di kolom pasipa, maka tugasnya sekarang adalah untuk mencatat atau menyeimbangkan neraca yang di posisi di pasipa, maka diimbangi di debitnya adalah opening balance equity lagi, seperti tadi ya, sama. Nah, begitu Anda diklik 2 kali, maka otomatis angkanya ini muncul. Perhatikan di sini di posisi debit itu masih tetap angka 3 miliar 600 juta ya. Tapi kalau posisi kredit sekarang sudah menjadi 7 miliar 655. Nah, jadi begitu Anda memilih akun ini, secara otomatis begitu dikeluarkan, lihat, perhatikan total debit dengan total kredit sama, seperti itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa opening balance equity itu ditampilkan itu apabila terdapat di kelompok aktiva maupun di pasipa ada saldo-saldo yang dilewat. Tetapi kalau tidak ada yang lewat, tidak perlu dibantu atau tidak perlu ditampilkan opening balance equity-nya. Oke, yang jadi persoalan adalah sekarang kenapa
total debit dengan kredit yang terdapat di neraca tidak sama. Di sini 4 miliar 955, baik yang total aktiva maupun pasifa. Tetapi pada saat pencatatan di jurnal voucher ini kok 7 miliar ya 655. Nah, perlu diketahui kenapa ada selisih ya, karena tadi ada perbedaan karena ada 3 akun yang dilewat tadi, yaitu pertama piutang dagang sebesar 500 juta, kemudian saldo persediaan barang dagangan 905 juta, dan terakhirlah saldo hutang dagang 950 juta. Jadi itu, jadi makanya ada perbedaan ya, jadi tidak sama. Oke, kalau sudah dicatat saldo yang neracanya, silakan di save and close saja. Jadi intinya bahwa ini tidak bisa di save kalau kita ini total debit dengan kreditnya tidak sama ya, jadi sama. Langsung aja, langsung save and close. Perhatikan sekarang, aktifkan saja di sini chart account-nya, boleh yang ini, boleh yang atas. Ya, coba di refresh, perhatikan di sini. Di refresh sehingga akan muncul angka-angkanya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, perlu diingat, perhatikan oleh Anda, di sini akan muncul pada opening balance equity muncul selisih saldo sebesar ya. Nah, ini sebesar 455 juta. Nah, kenapa itu muncul angka? Pada prinsipnya di dalam teori itu opening balance equity itu tidak boleh muncul saldo, tidak boleh muncul angka, harus 0. Nah, jadi harus 0, tidak boleh muncul angka. Artinya apa? Artinya kalau muncul seperti itu berarti neracanya tidak seimbang, tidak balance. Nah, perlu diingat tadi, kenapa di sini kok muncul angka? Dikarenakan satu adalah saldo piutang belum dicatat di sini, masih 0. Oke. Yang kedua, saldo persediaan masih 0, belum dicatat. Yang ketiga, saldo hutang juga belum dicatat. Kalau semua tiga ini sudah dicatat, maka ini tidak muncul angka, nanti jadi 0, gitu maksudnya. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut, setelah kita mencatat saldo awal neraca, langkah berikutnya adalah mencatat data pelanggan, ya, dan saldo awal piutang dagang, ya. Nah, di sini perlu diingat bahwa Anda sebelumnya kita sudah mencatat data pelanggan toko ABC dan toko Komputeh, tetapi saldonya belum dicatat, termasuk juga termin-terminnya belum kita bikinkan, ya. Nah, tugas Anda nanti sekaligus aja ya, terminnya dibikin. Ada di sini 3/10 N30, ada 2/10 N30, ada 5/10 N30. Kalau ini 3 sudah dibikin sebelumnya ya. Oke. Nah, nanti kita akan coba bahas apa itu yang masuk dengan termin atau syarat pembayaran yang 3/10 N30 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara mencatat saldo awal piutang dagang yang tadi dilewat ya, itu yang totalnya sebesar 500 juta. Ya, 500 juta dengan rincian toko ABC 250 juta, ini tagihan ke toko ABC, dan ke toko Komputeh 250 juta juga sama ya. Oke. Caranya adalah, cara untuk mencatat saldo awal piutang dagang, silakan Anda aktifkan list di sini, list pada jendela Explore, kemudian customer di sini ya. Saya ulangi, untuk mencatat data pelanggan, yaitu termasuk juga saldo piutang dagang dan termin pembayarannya, silakan Anda di list, kemudian customer. Ya, list itu daftar, customer itu pelanggan. Ya, diklik saja langsung, sehingga ini kan kita sebelumnya sudah dibikin ya. Oke, karena kita di sini ingin mencatat saldo awal piutang dagang, di sini Anda perhatikan saldonya masih 0, ya, isinya saldo 0 itu pada balance-nya 0 ya. Ini belum diisi saldonya. Oke, tugas Anda sekarang mencatat saldo. Karena sudah dibikin data toko ABC-nya, tinggal diklik 2 kali jadi edit ya, klik 2 kali. Ya, nah ini karena sebelumnya kita sudah dibikin, jadi untuk menghemat waktu, alamatnya tidak perlu diisi, ya, nomor NPWP-nya, kota, kemudian provinsi dan sebagainya tidak perlu diisi lah untuk sementara ya. Tapi kalau untuk praktek wajib itu diisi ya. Oke, sekarang
kita di sini bagaimana cara untuk mencatat saldo awal piutang dagang dan termin di sini. Kita akan coba yang terminnya 3/10 N30 dulu ya. Nah, yang dimaksud dengan 3/10 N30 di sini adalah 3% ya. 3/10 artinya perusahaan ini menetapkan termin pembayaran kepada pelanggan dengan termin 3/10 N30. Jadi mendapat potongan 3%, ini artinya 3% di sini ya, mendapat potongan 3% apabila pembayaran ya pada saat jatuh temponya kurang atau tepat 10 hari. Jadi kalau misalnya kurang atau 10 hari, maka dia mendapat potongan sebesar 3%, dan N30-nya adalah jangka waktu pembayaran kredit selama 1 bulan atau 30 hari. Nah, kebetulan untuk yang toko ABC di sini diberikan terminnya 3/10 N30. Bagaimana cara membuatnya? Oke, cara membuatnya silakan di sini Anda aktifkan tab term ETC-nya. Term ETC sebelah kanan, tab ini address ya sebelah kanan, term ETC diklik. Nah, dalam keadaan standar Accurate sudah menetapkan sistem pembayarannya COD ya, cash on delivery, jadi bayar tempat. Nah, begitu diklik sini tidak ada yang 3/10-nya, 2/10-nya, 5/10-nya. Untuk membuatnya bagaimana? Untuk membuat termin 3/10 N30 seperti tadi. Caranya Anda diklik tombol New Term yang ini nih. New Term. Nah, kemudian pada kotak ini diskon information, ini informasi diskon. Pada if paid within, ini hari ya, days. Nah, ini day, ini persen. Ya, mas kedua itu will get diskonnya itu persennya. Kemudian net due in-nya lah yang jangka waktu tadi net due N30-nya. Jadi karena kita ingin membuat 3/10 N30, berarti ininya diisi pada if paid within-nya diketik 10. Nah, kemudian will get diskonnya kita tadi 3%, 3/10 ya. 3. Kemudian net due-nya 30. Seperti itu, 30 yang bawahnya. Jadi ini artinya apa? Kalau yang kita ngisi 10 ini ya, 10, 3, 30 itu artinya adalah ini kita membuat termin 3/10, N30. Seperti itu maksudnya. Ya. Nah, itu artinya itu. Ya, di copy aja ini saya. Ini kita bikin description supaya Anda paham ya, gitu. Apa yang Anda ketik tadi 10, 3, 30 itu maksudnya ya. Nah, untuk membuat termin-termin yang lainnya jadi supaya lebih hemat ya, jadi kita tidak perlu satu persatu, jadi bikin aja sekaligus ya ini. Oke aja dulu, kemudian bikin lagi. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya, kita bikin sekarang yang 2/10-nya. Untuk membuat 2/10-nya sama langkahnya kayak tadi lagi, di new term lagi. New term, ini ketik 10. Kemudian ini yang bawahnya 2, yang bawahnya lagi ini ketik 30 ya. Langsung ke description, di Ctrl V saja, bekas tadi masih aktif ya. Ctrl V, ganti ini menjadi 2 di blok, angka 2-nya 3-nya dihapus jadi 2. Seperti itu ya. Ini artinya lah 10, 2, 30 itu artinya 2/10 N30 ya. Oke, terakhir yang 5/10-nya sekarang. Oke, new term lagi. Kita bikin yang 5/10 N30-nya. Ya, 10. Kemudian 5, 30. Ya. Silakan tekan Ctrl V, ganti 3-nya menjadi 5. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung. Ya. Oke. Nah, karena kita di sini mau mencatat saldo awal piutang dagang toko ABC dengan termin tadi sebagaimana dikatakan, terminnya di sini berapa? Terminnya 3/10, berarti pilih 3/10. Ya, jadi sesuai petunjuk, pilih 3/10 terminnya ya. Di term ETC pilih sininya terminnya 3/10. Nah, itu ya. 3/10. Ini abaikan, yang saldonya di mana ngisinya ini nih. Untuk mengisi saldonya, diisinya pada opening balance. Berarti di sini diklik di sini ya. Jadi yang dimaksud opening balance itu artinya mencatat saldonya. Saldo awalnya berapa di sini? 250 juta ya ini. Baik yang ABC maupun Kompotes sama 250 juta ya.
mengisinya atau mencatatnya di sini pada opening balance. Tulis 250 juta. Di enter aja udah. Oke, perhatikan angkanya sudah muncul sebelah kanan ya. Dengan tanggal saldo awal tanggal 1 bulan 1 tahun 2018 ya. Oke, langsung kita lanjut sekarang ke yang mencatat yang kedua, yaitu toko komputer ya. Diklik 2 kali. Klik 2 kali. Sama kayak tadi lagi, aktifkan term ETC-nya. Di sini terminnya adalah 2/10 ya, 2/10. Oke. 2/10 ini terminnya dipilih. Jangan COD tapi 2/10 N30 gitu ya. Saldonya isi pada opening balance 250 juta. Tulis 250 juta. Di enter lagi ya. Oke, sudah benar. Oke, langsung. Ya, lihat perhatikan saldonya masih kosong ya. Begitu di refresh, perhatikan sudah muncul angkanya. Ya. Oke, aktifkan sekarang chat account-nya. Lihat di piutang, saldo piutang di sini nih. Oke, masih kosong. Masih kosong, begitu di refresh muncul angka 250 juta. Apa 500 juta ya total. 250 tambah 210 jadi totalnya 500 juta. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Yang berikutnya mencatat saldo awal hutang dagang ya. PT Asus, artinya perusahaan punya kewajiban, punya hutang ke PT Asus 500 juta dan kepada PT Lenovo 450 juta. Dengan termin yang pertama Asusnya 5/10, sedangkan yang Lenovo 3/10 ya. Oke, bagaimana cara mencatatnya? Lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kalau tadi list customer, sekarang list vendor ya. Oke. Caranya di list di sini. Perhatikannya hutang ya. Lihat, perhatikan hutang masih kosong. Nah, ini perhatikan hutangnya masih kosong ya. Oke. Caranya untuk mencatat saldo awal hutang dagang list, lalu vendor. Ya. Nah, vendornya yang pertama, perhatikan ini masih kosong balance ya. Caranya yang pertama silakan PT Asusnya diklik 2 kali. Ya, abaikan saja untuk addressnya. Silakan langsung ke term ETC di sini. Pilih yang ininya 5. 5/10 berarti yang bawah. Nah, saldonya di mana? Ini aja saldonya lebih dekat di sini ya. Saldonya 500 juta. Oke, saldonya 500 juta ya. Oke, dengan termin 5/10. Yang bawah berikutnya 410 juta dengan termin 3/10 untuk yang Lenovo. Oke. Nah, jadi ini saldonya isi pada opening balance-nya 500 juta. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung. Oke. Berikutnya yang kedua PT Lenovo ya. Lenovo diklik 2 kali. Kemudian aktifkan term ETC. Pilihnya 3/10. 3/10 N30. Kemudian saldonya 450 juta. Enter saja ya. Yang ininya abaikan ya pajaknya ya. Jadi tidak dikenakan pajak gitu ya. Oke, jadi diasumsikan bahwa pada saat nanti itu untuk melakukan transaksi pembelian tidak dikenakan pajak ya. Oke, langsung. Oke, di refresh coba lihat angkanya di sini masih kosong ya. Di refresh ada saldonya, totalnya 500 tambah 450 juta menjadi 950 juta ya. Perhatikan, aktifkan lagi chat account-nya di atas, diaktifkan. Kemudian di refresh sekarang. Ya, oke, langsung lihat muncul hutangnya, totalnya 950 juta sudah muncul angkanya ini ya. Nah, itu. Sehingga karena 2 sudah dicatat, baik piutang maupun hutang, ini sudah dicatat, maka sekarang lihat pada opening balance-nya ada muncul selisih berapa lagi nih? Muncul selisih 905 juta. Artinya apa? Artinya neraca masih belum seimbang sebesar 905 juta. Nah, kenapa ini masih belum seimbang? Karena baru yang tercatat itu baru 2 akun. Yaitu pertama saldo akun piutang dagang sebesar 500 juta ini ya. Yang kedua adalah saldo hutang dagang sebesar ini 950 juta dan terakhir ini saldo persediaan belum dicatat. Nah, nilainya segini. Nilainya 950 juta ini. Nah, 905 juta yang belum dicatat.
Nah, untuk membuktikannya belum tercatat senilai 905 ini buktinya. Nah, ini senilai ini. Tuh, gitu. Ya. Jadi yaitu kuantiti dikali harga beli yang belum tercatat ini. Oke, jadi tugas Anda adalah nanti itu terakhir adalah mencatat data persediaan barang dagangan yang belum kita bikin, termasuk juga saldo-saldonya, termasuk juga nanti penetapan GL-nya ya, GL account, general ledger account-nya, seperti itu ya. Oke, tahapan terakhir adalah kita mencatat saldo ini persediaan termasuk nama ini ya, nama persediaannya belum kita catat bikin. Nah, untuk mencatat ini ya, tahapan terakhir adalah untuk data persediaan barang dagangannya, catat data persediaan atau item di bawah ini pada modul inventory item ya, jadi sini. Jadi untuk mencatatnya silakan katanya Anda catat di sini ini ya. Di modul inventory pilih item. Nah, jadi di sini ada dua item yaitu laptop Asus dan laptop Lenovo dengan kodenya yang pertama AS01, yang kedua LE01 ya. Di mana harga belinya adalah di sini 5 juta, yang kedua 6 juta. Ya ini harga beli. Ini adalah harga jualnya sebelah kanan. Sedangkan ini diperoleh dari mana? Barang tersebut diperoleh dari PT Asus, yang kedua diperoleh dari PT Lenovo. Ini total ya, total ini adalah total value artinya quantity dikali harga beli ya, gitu. Oke. Caranya bagaimana untuk mencatat ini? Oke, ikutin sama-sama. Silakan Anda aktifkan ininya, inventory-nya ya. Langkah-langkahnya, aktifkan inventory ya, mode inventory pada jendela Explore, kemudian pilih item. Nah, perhatikan di sini belum ada ya, belum dibikin oleh kita karena pada saat kita bikin quick setup dia lewat yang pertama. Oke, karena belum bikin berarti di new langsung. New. Oke. Nah, di sini pada item type ya, di sini ada 3 pilihan, ada 3 opsi. Ada inventory part, non inventory part, dan service. Jadi yang dimaksud dengan inventory part, tipe item di sini yang dimaksud dengan inventory part artinya barang yang kita beli ini apakah untuk dijual kembali? Kalau memang untuk dijual kembali, berarti aktifkan pilih inventory part. Namun jika barang yang kita beli ini tidak untuk dijual, tetapi untuk digunakan, maka pilihnya non-inventory part. Sedangkan service adalah berupa jasa. Jadi selain barang. Nah, karena barang yang kita catat di sini adalah barang yang kita beli adalah untuk dijual kembali, maka pilihnya inventory part. Seperti itu ya. Oke, langsung item nomornya ini kode. Kode barangnya dihapus dulu satunya, yaitu kode barangnya AS. Tadi adalah titik 01. Ya, kemudian AS titik ya. Nah, tuh, kemudian nama barangnya diketik laptop ya. Laptop Asus. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk kategori abaikan saja, tidak perlu dipilih. Kuantitinya sebagaimana diketahui di sini kuantitinya adalah ya, kuantitinya adalah ini 96 ya, dengan harga 5 juta. Oke, kuantitinya 96, tulis di sini 96. Kemudian unitnya satuannya ini, satuannya itu bisa buah, bisa pieces, ya bisa kilogram kalau barang buah-buahannya pilih. Kemudian harga belinya di sini cost 5 juta. Di enter saja. Oke, sehingga total value-nya menjadi 480 juta. Oke, sama tidak nih? Kita cek dulu ya. Oke, sama ya, 480 juta. Jadi ini 480 juta pada total value itu artinya perkalian quantity dikali harga beli. Ya. Nah, ini tadi satuan. Nah, sedangkan preferred vendor dengan sales price maupun yang GL ininya belum kita ini tetapkan ya. Oke. Ini bagaimana cara untuk mencatat yang posisi kolom preferred vendornya ini diperoleh dari vendor mana, laptop Asus itu, dan harga jualnya berapa, kemudian penetapan ininya, defaultnya. Oke, caranya adalah ini sudah selesai Anda ya. Untuk yang sampai sini dulu ya. Oke, sampai ke harga beli. Untuk harga jualnya di mana di sini nih? Diaktifkan tab sales purchase-nya di sini. Di sebelah kanan tab general, diklik saja tab sales purchase-nya. Oke, silakan pada default unit price-nya Anda isikan harga jualnya.
Oke, harga jualnya berapa di sini tadi? Oke, harga jualnya 6.500.000 ya. 6.500.000. Perhatikan di sini sebelah kanan. Ya, 6.500.000. Ini ya. Oke. Cara mencatatnya di ini ya, default unit price. Oke, 6.500.000. Oke, di enter. Oke, dalam hal ini untuk ini tidak ada potongan, tidak ada pajak penjualan maupun pajak pembelian, termasuk juga minimum quantity order atau minimum order yang akan dipesan kembali berapa unit. Abaikan saja, langsung aja ini prepare panelnya diperoleh dari PT ASUS. Seperti itu ya. Oke. Berarti itu jawaban yang kedua kolom yang ini nih. Ya, kolom yang kedua ini. Ini sampai sini. Nah, sekarang untuk yang catatan di bawah, katanya tetapkan default akun yang berkaitan dengan item pada masing-masing persediaan pada tab GL account berikut ya. Oke. Nah, silakan Anda sekarang aktifkan, belum selesai jangan dulu di next atau di OK, langsung kan aktifkan ini tab GL account-nya. Nah, yang perlu Anda isi itulah yang kosong aja ya. Ini kosong, yang kosong, yang kosong. Ini berarti ada 3. Berarti ada 3 yang perlu Anda isikan. Yang sudah tidak perlu karena ini sudah ASUS kita ya. Ini. Nah, jadi tugas Anda sekarang lah pada inventory account, di sini Anda pilih persediaan laptop ASUS. Berarti pilih di sini diklik. Nah, digulung ke bawah, pilih persediaan laptop ASUS-nya. Persediaan. Oke, berarti yang pilih ini. Nah, untuk sales akunnya sudah, sales berarti penjualan. Kalau sales return berarti retur penjualan sudah. Sell item diskon berarti potongan penjualan. Good in transit, barang terkirim, sudah tidak perlu dipilih lagi. Nah, kalau COGS akun ini artinya harga pokok. HPP berarti harga beli, ya pembelian. Berarti ini kebalikan daripada sales akun. Berarti kalau ini penjualan laptop, sekarang berarti ini pembelian. Oke, berarti pada COGS akunnya pilih pembelian. Digulung ke bawah, cari pembelian laptop ASUS. Pembelian laptop ASUS. Ya, ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk yang purchase return account ini sebetulnya ini tuh kebalikan daripada sales return account atau retur penjualan. Kalau di sini retur penjualan, maka di sini retur pembelian. Dikarenakan retur pembelian tidak ada, maka ini untuk purchase return account-nya sama dengan persediaan laptop ASUS ya, sebagaimana petunjuk di sini. Berarti ini harus yang pilihannya inilah ini ya, persediaan yang ini. Berarti pada purchase return account-nya pilihnya persediaan sama dengan yang di atas. Karena sama di copy aja ya ininya. Oke, di copy saja ininya lebih baik ya, tidak perlu di ini Ctrl C supaya tidak perlu memilih menggulung ke bawah terlalu lama-lama. Silakan diaktifkan ke sini, langsung Ctrl P ya, itu tekan tombol tab saja langsung. Nah, udah persediaan laptop ASUS. Nah, ini jadi inilah yang dimaksud dengan penetapan ini ya, penetapan default yang berkaitan dengan masing-masing persediaan pada tab GL account. Yang barusan kita catat inilah penetapan GL account yang berkaitan dengan yang persediaan ini ya, barang laptop ASUS. Untuk mencatat berikutnya, Anda tinggal di next saja udah. Yang terakhir, yaitu yang kedua, di next. Oke, yang kedua lah sekarang yang ini. Ya, yang ini laptop Lenovo dengan kode LE02. Oke. Harganya berapa? Oh, ininya 68, harganya 6.250.000 ya. Oke. Berarti ininya kodenya dirubah bukan AS tetapi LE. Singkatan Lenovo. Ininya Lenovo, laptop Lenovo ya. Laptop Lenovo. Iya. Ininya tadi 68. Harganya 6.250.000. Satuannya dulu ini buah. Buah harganya 6.250.000. Iya. Totalnya 6 juta, salah. 45 bukan, Lihat dulu.
totalnya ya betul ya 425 juta ya. 68 kali 6 juta 425 juta ya. Totalnya ya betul ya. Oke. Totalnya 425 juta. Ya. Totalnya 425 juta. Oke, sama. Kemudian ininya berikutnya adalah ininya ya, preferensinya diperoleh dari PT Lenovo dan harga jualnya 8.125.000 ya. Oke, jadi untuk mencatat harga jualnya di sini aktifkan sales purchase-nya ini diketik harga jualnya 8.125.000. Oke, di enter boleh. Kemudian preferred vendornya diperoleh dari PT Lenovo. Ini. Nah, itu ya. Oke. Kemudian silakan aktifkan tab yang terakhir GL account-nya. Nah, berarti ini kalau tadi persediaan laptop Asus, sekarang persediaan laptop Lenovo berarti karena kan kita Lenovo di sini. Lenovo berarti kita di sini harus ininya persediaan Lenovo. Berarti persediaan laptop Lenovo. Jadi jangan persediaan laptop Asus, bukan karena Asus sudah ini bikin sama kita. Persediaan Lenovo. Nah, ini bekas yang tadi nih, salah. Ini kan sekarang bukan Asus lagi tapi Lenovo, berarti dirubah. Ya, dirubah ke bawah Lenovo. Oke. Jadi ini penjualan laptop Lenovo. Kalau ini penjualan berarti COGS-nya juga ini adalah pembelian laptop Lenovo. Berarti ini pembelian. Ya. Pilih pembelian laptop Lenovo. Jadi pada COGS akunnya pilih pembelian laptop Lenovo. Nah, ya. Nah, sama halnya dengan tadi bahwa untuk purchase return akunnya di sini tidak ada yang namanya retur pembelian. Nah, jadi ini sama dengan yang ini ya. Jadi diisinya apa? Ya ininya diisi persediaan ini ya sebagaimana petunjuk di sini. Jadi ininya adalah persediaan laptop Asus sama dengan yang di atas ya. Jadi tinggal di copy aja udah supaya lebih praktis. Karena di copy saja ini. Oke, di blok. Ctrl C. Silakan letakkan pada kotak isian purchase return account-nya. Ctrl P, tekan tombol tab. Nah, oke sehingga sama ininya ya. Persediaan laptop Lenovo, ini persediaan laptop Lenovo sama. Ya, seperti itu. Oke, sudah selesai pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan baik itu yang Asus maupun Lenovo ya. Silakan di oke saja. Kemudian Anda di refresh saja ini. Oke, perhatikan ini sudah ada nih. Ini harga jualnya, kemudian ini stoknya. Oke, kita lihat sekarang di chart account-nya ini pada need to be refresh yang ini. Kalau tidak ada misalnya Pak, kenapa yang punyanya saya chart account-nya nggak muncul ya? Karena kalau itu jadi kalau tidak muncul karena dia ada ini kata-kata need to be refresh, artinya pada chart account-nya dia minta di refresh gitu ya. Diaktifkan aja ini. Perhatikan ini saldo persediaannya tidak ada, masih belum di refresh lagi. Perhatikan sudah muncul 905 juta. Ini sehingga apabila sudah Anda catat semuanya, ya, ini saldo-saldonya sebagaimana tadi dikatakan bahwa di neraca dilewat, sekarang sudah tidak ada lagi saldo yang terlewat lagi. Lihat di opening balance equity-nya sudah 0. Sorry. Ya. Oke. Perhatikan ini saldonya di bawah. Nah, perhatikan sudah 0. Artinya apa? Artinya neracanya sudah balance, sudah seimbang. Karena apa? Karena semua saldo-saldo yang tadi dilewat, 3 akun yaitu saldo piutang dagang, hutang dagang, dan persediaan barang dagangan sekarang sudah dicatat semuanya sehingga pada opening balance equity sekarang sudah seimbang dan menunjukkan bahwa kalau sudah seimbang berarti saldonya 0. Jadi kalau sudah seimbang silakan Anda bisa melakukan transaksi seperti itu ya. Oke, barangkali untuk materi sesi kedua atau bagian kedua saya cukupkan sampai di sini. Untuk yang sesi berikutnya atau pada bagian yang ketiga kita akan coba bagaimana cara untuk mencatat transaksi ya. Jadi bagaimana cara mencatat transaksi pembelian baik secara kredit atau tunai, termasuk juga
pembayaran pelunasan atau retur ya dan sebagainya, itu kita akan coba di sesi berikutnya. Ya, barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.